Halo guys, sebelumnya saya katakan, mungkin dari sekian banyak video saya, ini adalah video terpenting yang pernah ada dalam video saya, maksud saya. Nah, makanya simak video ini ya. Begini, di dunia ini ada sebuah ilmu yang konon bisa mewujudkan segala keinginan manusia. Jadi segala keinginan kita itu bisa terwujud dengan ilmu ini. Nah, ilmu ini itu disebut dengan ilmu the law of attraction atau hukum tarik menarik, the law of attraction. Nah, di sini intinya segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita itu sebenarnya kita undang. Siapa yang mengundang? Yang mengundang adalah pikiran kita sendiri. Mau tidak mau, suka nggak suka, segala yang terjadi dalam hidup kita itu kita undang. Di situ yang dimaksud dengan hukum the law of attraction, hukum tarik menarik. Nah, ilmu ini, hukum ini ada dalam sebuah buku The Magic, dalam sebuah buku The Secret, uh, karya Rhonda Byrne. Nah, di situ Rhonda Byrne menyebutkan banyak semua bahkan ya semua cita-citanya itu didapatkan dari ilmu the law of attraction itu. Nah, di sini pun tokoh-tokoh besar dunia pun banyak yang menjadi saksi bahwa dengan the law of attraction yang awalnya bukan siapa-siapa menjadi sesuatu yang awalnya bukan apa-apa menjadi sesuatu juga itu dari ilmu the law of attraction. Nah, mungkin buat kamu yang belum mendengar ilmu ini dan mungkin bisa kamu praktekkan dan ilmu ini sangat bermanfaat bagi banyak orang. Saya juga merasakan manfaatnya, cuma jujur dalam hal-hal besar saya belum bisa mendapatkannya, tapi dalam hal-hal kecil banyak sekali hal-hal kecil yang sudah saya dapatkan dengan ilmu itu. Mari kita sama-sama belajar, mari kita sama-sama pelajari. Jikalau ada apa yang saya sampaikan ini nanti salah, jikalau ada apa yang saya sampaikan itu tidak kurang benar, kamu bisa mengoreksi. Mungkin di antara kamu lebih tahu tentang ilmu ini dari saya, daripada saya, maksud saya ya. Nah, sesungguhnya segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita itu kita undang dengan pikiran kita. Dalam ilmu itu disebutkan apapun yang kita bayangkan, apapun yang kita inginkan, terus kita imajinasikan, kita bayangkan dengan sungguh-sungguh seakan-akan keinginan itu sudah menjadi nyata dan sudah menjadi milik kita. Itu pasti akan terkabul keinginan itu, hanya masalah waktu. Karena apa? Segala apa yang kita pikirkan itu akan kembali kepada kita. Kalau pikiran kita itu negatif, pikiran itu mengeluh dan sebagainya, itulah yang akan terjadi kepada kita. Kalau pikiran di situ disebutkan, kalau misalkan kita berpikir negatif, wah saya miskin, saya nggak bisa apa-apa, saya tidak berguna, itulah yang akan terjadi dalam hidup kita. Tapi kalau kita berpikir positif dalam keadaan negatif sekalipun, positif itulah yang akan terjadi dalam hidup kita. Itu hanya masalah waktu. Itu hukum the law of attraction. Nah, kunci daripada hukum itu adalah meyakini dan merasakan seakan-akan benar-benar nyata apa yang kita inginkan itu terjadi. Jadi dengan ucapan alhamdulillah saya sudah begini walaupun keadaan yang seperti begini. Dalam ilmu itu disebutkan. Walaupun ini sekali lagi saya katakan dalam kasus diri saya hal-hal besar memang belum terjadi, tapi hal-hal kecil banyak sekali yang terjadi. Untuk hal besar sekali lagi saya katakan kepada engkau belum terjadi. Tapi banyak sekali orang-orang yang menjadi saksi bahwa hal besar itu bisa terjadi. Katanya ada juga yang menjadi saksi bahwa bisa mendapatkan uang 100 juta dalam sekian hari, sekian bulan, tiba-tiba di rekening ada dengan hukum the law of attraction itu. Kalau saya sih, kalau nggak berusaha sih, kalau saya ya mungkin karena kurang keyakinan saya kurang yakin kalau kita tidak berusaha. Tapi dalam hukum itu banyak sekali saksi-saksi yang mengatakan seperti itu. Banyak sekali kok tentang hukum the law of attraction, hukum tarik menarik ini yang menyatakan seperti itu. Nah, di situ kalau kita ragu sedikit pun pada apa yang kita yakini, itu artinya kita tidak percaya kuasa Tuhan katanya. Kita tidak disuruh berpikir bagaimana caranya, tapi berpikirlah bahwa hal itu memang sudah terjadi dalam hidup kita. Nah, mungkin dalam kasus saya, kesalahan saya selalu memikirkan dari mana ya jalannya. Itu mungkin kesalahan saya. Jadi hal-hal besar memang belum saya dapatkan. Mungkin kalau saya koreksi masih ada keraguan dari mana jalannya. Padahal di ilmu itu disebutkan kalau kita masih ada keraguan, berarti kita tidak percaya kepada Yang Maha Kuasa. Katanya segala sesuatu itu bisa terjadi
asal kita yakini dan kita rasakan semua seakan-akan benar-benar nyata dan terjadi dalam hidup kita. Banyak banget kok contoh-contoh di situ. Atlet, pengusaha, bahkan katanya yang orang pengangguran tiba-tiba mendapatkan ini, mendapatkan uang 100 juta dan sebagainya hanya dengan menerapkan hukum the law of attraction. Nah, sekali lagi mungkin dalam kasus saya itu karena keraguan saya, dan sampai sekarang pun saya masih punya mindset, saya masih berpikir bahwa kalau tidak diusahakan jalannya dari mana. Itu yang masih saya pikirkan. Padahal nyata-nyata dalam buku itu, dalam hukum itu disebutkan kita harus yakin. Kalau masalah jalannya dari mana tidak perlu kita pikirkan. Karena dalam hidup ini katanya banyak hal yang tidak terduga terjadi, banyak hal yang misterius terjadi dalam hidup ini. Kadang kita mendapatkan rezeki dengan tiba-tiba. Kadang kita mendapatkan rezeki dari jalan yang tidak terduga. Katanya sih seperti itu. Ini hukum the law of attraction. Nanti kita akan pelajari bagaimana bekerjanya hukum the law of attraction itu. Tapi di sini hanya saya sebutkan secara garis besarnya saja bahwa hukum the law of attraction itu adalah hukum di mana hukum itu bisa mewujudkan segala keinginan manusia. Semua apapun yang kita inginkan, kita imajinasikan dalam pikiran kita, itu bisa terwujud. Tentu semuanya atas kuasa Sang Maha Pencipta. Tapi di situ keyakinan kita sangat dominan, keyakinan kita sangat diperlukan untuk mempraktekkan hukum ini. Nah, ada seorang yang bilang, kalau nggak bisa gimana? Bisa, pasti bisa dengan hukum ini. Katanya sih seperti itu. Tapi buat kamu ya nggak ada salahnya juga ya mencoba hukum the law of attraction ini, karena ya hukum itu kalau dikerjakan nggak berat juga, nggak membuang-buang waktu juga. Saya kira kalau misalkan cuma 5 menit dalam sehari, 3 menit dalam sehari, tidak membuang-buang waktu, tidak membuang-buang tenaga sambil tidur, misalkan memanfaatkan hukum the law of attraction. Nah, sekali lagi hukum ini saya pelajari dari buku The Brain, The Magic, dari buku Rhonda Byrne, The Magic, The Secret, rahasia. Jadi itu rahasianya daripada apa keinginan kita agar terkabul dengan hukum the law of attraction. Hukum itu banyak orang-orang itu dalam hal-hal kecil itu memang banyak yang terkabulkan. Saya pun dalam hal-hal kecil memang saya akui banyak sekali hal-hal yang terjadi secara tidak terduga dalam hal-hal kecil. Untuk hal-hal besar saya belum bisa. Dan mungkin ya kesalahan saya sudah saya sebutkan tadi. Saya selalu berpikir dari mana jalannya. Sedangkan kita berpikir itu nggak boleh. Yang tentu yang harus kita yakini adalah memang semuanya sudah terjadi dalam hidup kita. Jadi ini secara tidak langsung terkadang kita itu berpikir bahwa hidup kita itu negatif loh. Saya kere, maaf ngomong ya, saya nggak punya, saya miskin, saya bodoh. Terkadang kita itu berpikir seperti itu loh dalam hidup kita. Mau nggak mau, suka nggak suka. Terkadang kita itu berpikir bahwa kita ini bukan siapa-apa, bukan apa-apa, bodoh. Nah, sehingga pikiran itu terus ada dalam pikiran kita, bayangan itu terus ada dalam pikiran kita bahwa kita ini miskin, bodoh, tidak punya dan sebagainya. Sehingga yang terjadi adalah hal seperti itu. Itu secara tidak langsung sebenarnya kita sudah mempraktekkan the law of attraction. Ya, sekali lagi kita ambil pelajaran positifnya dari hukum ini. Nah, ada juga hukum ini itu mengabulkan hal-hal besar dari orang-orang besar. Banyak kok contoh-contohnya. Kalau nggak percaya silahkan diketik di Google ya kalau kamu belum punya bukunya. Kalau ingin mempelajari lebih lanjut tentang hukum ini, banyak kok buku-buku tentang the law of attraction. Di situ intinya adalah keyakinan kita sangat menentukan. Kejelasan kita jangan dalam berimajinasi dan merasakan itu sangat menentukan bagaimana hukum ini bisa mewujudkan atau enggak. Tentu sekali lagi semuanya adalah kuasa Sang Pencipta. Kita manusia itu adalah bagian dari usaha kita. Jadi, apa yang kita bayangkan dengan sungguh-sungguh, dengan nyata, bahwa semua itu seolah-olah sudah terjadi dalam hidup kita, dan itu kita rasakan, kita benar-benar merasakan bahwa hal itu telah terjadi, itu sebenarnya adalah praktek the magic, the law of attraction, yang mana hukum ini sudah sangat terkenal di dunia. Hukum ini sudah merubah nasib banyak manusia. Tapi bagi kita ambil yang positifnya saja.
Segalanya kita ambil yang positifnya saja. Tapi juga tidak salah buat kamu yang pengen mempraktekkan hukum ini. Karena ini tidak buang biaya, tidak membuang waktu. Ini hanya praktek. Masalah berhasil enggaknya urusan Tuhan yang Maha Kuasa, yang Maha menentukan. Nah, kalau buat saya, untuk menyetir pikiran, agar pikiran ini nggak galau, pikiran ini selalu tenang, selalu damai, dan tentu agar kita itu bisa melakukan hal-hal positif seperti apa yang kita pikirkan pada malam hari. Kayaknya The Law of Attraction ini bagi saya sangat membantu sekali. Sangat membantu, bahkan dalam hitungan detik, hitungan jam, menit, bisa membantu. Misalkan, oh saya nanti jam segini mau terapi. Ternyata waktu mau terapi itu males banget. Tidur lah, enakan tiduran lah, enakan begini, main lah, dan sebagainya. Ketika rasa malas itu datang, saya menggunakan hukum ini, The Law of Attraction. Ternyata rasa malas itu hilang tuh. Misalkan juga, saya lagi galau, manusiawi ya kalau kita ini lagi memikirkan banyak hal terus galau dan sebagainya, itu kan manusiawi juga. Kamu pun juga sering merasakan seperti itu saya kira. Apalagi buat kamu yang sendiri, jauh dari keluarga dan sebagainya, mungkin kamu merasakan hal seperti itu. Hal ini jika kita praktekkan di Law of Attraction itu kegalauan bisa hilang dalam waktu sekejap tuh menurut saya. Itu yang saya rasakan. Itu hal-hal yang kecil. Atau mungkin keinginan saya tentang hal-hal yang kecil. Itu bisa terwujud tuh. Tapi untuk hal-hal besar, belum. Jadi silahkan diambil positifnya. Silahkan diambil pelajarannya dari hukum The Law of Attraction itu. Nanti kita akan bisa juga menjelaskan bagaimana prakteknya, bagaimana caranya, dan sebagainya. Tapi nanti di pertemuan berikutnya. Yang jelas untuk pertemuan kali ini saya hanya memperkenalkan sebuah hukum yang konon bisa mewujudkan segala keinginan manusia, yaitu hukum tarik-menarik The Law of Attraction. Oke, cukup sekian pertemuan kali ini. Keep your happiness dan keep your smile.